Anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Wulan. Pagi ini, kalau kita boleh bangun dalam keadaan sehat, itu semua karena anugerah Tuhan ya. Dan Miss Wulan berharap kalian semua tetap semangat dan sehat. Dan saat ini kita akan belajar tematik dalam tema 6, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menyusun kalimat tanya dari teks. Yang kedua, siswa dapat membandingkan berat benda. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan tata tertib sekolah. Baik anak-anak, kita akan mulai belajar ya. Miss Wulan meminta kalian untuk membuka buku modul kalian di halaman 43. Di situ kalian akan menemukan muatan bahasa Indonesia ya, yaitu menyusun kalimat tanya dari teks. Anak-anak, sebelum kita belajar untuk menyusun kalimat tanya dari teks, Miss Wulan akan menjelaskan pelajaran minggu yang lalu ya. Pelajaran yang sudah kita pelajari tentang kalimat tanya. Kalimat tanya itu digunakan untuk menanyakan sesuatu ya. Kalimat tanya itu untuk mengetahui informasi ya. Dan kalimat tanya itu ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Nah anak-anak, tanda tanya berada di akhir kalimat. Sekali lagi ya, tanda tanya berada di akhir kalimat. Selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Perhatikan ada 6 kata tanya yang ada di kolom itu ya. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, mengapa? Mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keempat, siapa? Siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Yang kelima, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Dan yang keenam, bagaimana? Yaitu untuk menanyakan penjelasan. Nah anak-anak, dalam membuat kalimat tanya kamu perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya ya. Kalimat tanya itu dapat dibuat berdasarkan teks. Sekarang Miss Wulan akan memberikan contoh. Perhatikan teks berikut yang ada di kolom itu. Ya, Benny gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin, Benny baru saja menanam biji mangga. Benny menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa, Benny memberinya pupuk. Perhatikan kalimat pertama, anak-anak. Kalimat pertama itu berbunyi, Benny gemar menanam tanaman, titik. Ada satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban, yaitu Benny. Contohnya seperti ini anak-anak, perhatikan. Jawabannya adalah Benny. Lalu apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah siapa yang gemar menanam tanaman? Ada tanda tanya di akhir kalimat, ya. Pertanyaan kata siapa itu menanyakan nama apa? Orang. Benny adalah nama orang. Jadi kata tanya yang tepat adalah siapa. Nah anak-anak, perhatikan di dalam bukumu itu. Kita menemukan latihan soal ya untuk berlatih. Buatlah kalimat tanya dari jawaban-jawaban berikut. Kata bercetak tebal pada jawaban dapat membantumu dalam membuat pertanyaan. Nah, di situ kata yang dicetak tebal tidak jelas. Oleh sebab itu,
perhatikan apa yang akan dijelaskan oleh Miss Wulan, ya. Yang bagian A, pertanyaannya apa? Jawabannya tanaman kaktus Edo ada 2. Nah, yang kalian garis bawahi adalah ada 2. Berarti apa pertanyaannya anak-anak? Berapa jumlah tanaman kaktus yang ditanam oleh Edo? Tanda tanya. Ingat ya. Dan yang kedua, pertanyaannya apa? Ada jawaban, Nina pergi ke kebun raya Bogor pada hari Minggu. Kalian garis bawahin yang pada hari Minggu untuk dibuat pertanyaan. Selanjutnya anak-anak buka buku modul kalian halaman 44. Ya, itu di bagian C kalian diminta untuk membuat pertanyaan. Jawabannya adalah kebun Nina ada di belakang rumah. Di belakang rumah kalian garis bawahi untuk membuat pertanyaan di atas, ya. Selanjutnya yang D. Jawabannya apa, anak-anak? Tanaman perlu disiram agar tumbuh subur. Lalu kalian membuat pertanyaan. Yang digaris, perhatikan, yang digaris adalah agar tumbuh subur. Kalian buat pertanyaan sesuai itu ya. Dan yang terakhir, pertanyaannya apa nih? Jawabannya adalah ibu membelikan pupuk untuk Lani. Yang digaris bawah adalah ibu. Pertanyaannya apa? Selamat mengerjakan ya anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk dalam muatan matematika. Di situ kita akan belajar membandingkan berat benda. Anak-anak, 2 benda yang dihitung beratnya biasanya itu menunjukkan hasil yang berbeda. Dan untuk dapat mengetahui perbedaan tersebut, ubahlah dan samakan satuan berat benda ya. Ini sudah kita pelajari ya anak-anak ya. Nah, di situ ada satuan berat benda dapat berupa apa saja. Yang pertama, ada 3 kolom itu ya, kilogram atau kg. Yang kedua, hektogram atau Hg. Yang ketiga adalah gram atau G. Nah, perhatikan contoh berikut anak-anak ya. Keranjang besar berisi 1 kg jambu. Perhatikan anak-anak ya. Keranjang kecil berisi 25 Hg jambu. Keranjang manakah yang lebih berat? Itu ada tanda tanya. Kita perhatikan antara keranjang besar dan keranjang kecil ini. 1 kg, ingat 1 kg sama dengan 10 Hg. Dan itu di keranjang kecil ada 5 Hg ya. 10 Hg lebih berat dari 5 Hg. Jadi jambu di keranjang besar lebih berat dibandingkan jambu di keranjang kecil. Nah anak-anak, sekarang bandingkan berat benda berikut ya. Tulis dengan lebih kecil seperti ini tandanya, lebih besar atau sama dengan. Yang pertama perhatikan anak-anak ya. Yang pertama perhatikan. Itu ada buah semangka. Semangka besar dan semangka kecil. Itu beratnya adalah 40 Hg sama 3 kg. Berarti ditulis dengan tanda apa ya anak-anak ya? Lebih kecil, lebih besar atau sama dengan ya. Begitu juga dengan yang ada di keranjang itu kalian mengerjakan ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita di halaman 45 ya. Di situ ada perintah, lingkarilah salah satu satuan berat yang paling tepat. Itu di situ sudah ada soal, 4 soal anak-anak ya. Yang paling betul kalian lingkari. Contohnya seperti ini. 4 Hg sama dengan 400 apa? Kg atau G. Seperti itu, ya. Selanjutnya,
25 Hg kurang dari 3 G atau kg. Selanjutnya 5 kg kurang dari 500 Hg atau G. Seperti itu ya. Selanjutnya 350 gram lebih dari 3 kg atau Hg. Jadi kalian tinggal melingkari ya anak-anak ya, yang mana yang betul gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan muatan SPDP ya anak-anak ya. Di situ judulnya adalah mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang karya 3 dimensi ya, dari kolase itu ya. Nah, sekarang ternyata membuat karya itu bahannya bermacam-macam anak-anak ya. Dan kalian lihat di bukumu itu, kertas dapat dibuat karya hiasan untuk menggunakan apa anak-anak? Teknik quilling ya. Quilling itu apa? Quilling itu adalah merupakan seni menggulung kertas ya, yang dibuat untuk menyerupai hewan atau tumbuhan. Bagus anak-anak gambarnya ya. Itu bahannya adalah kertas, bisa kertas origami ya, kertas jagung atau apapun yang digulung dan dijadikan hiasan. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam muatan PPKN, yaitu menjelaskan tata tertib di sekolah. Nah, anak-anak, kita juga sudah belajar ya apa yang dimaksud dengan tata tertib sekolah dan bagaimana jika kita melanggar tata tertib sekolah ya. Tata tertib sekolah merupakan aturan ya yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Jika dilanggar, maka akan menimbulkan atau tidak bisa berjalan dengan baik seluruh kegiatan yang ada di sekolah ya. Nah, berikut contoh tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, anak-anak perhatikan. Siswa memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Ya. Contoh yang kedua. Siswa datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Ya, ini dimaksudkan supaya tidak terlambat ya anak-anak ya. Dan kalian menjadi apa? Anak yang disiplin ya. Yang ketiga, setiap hari Senin siswa wajib mengikuti upacara bendera. Ya, di sekolah kita pun setiap hari Senin kalau kita masuk kita upacara bendera ya, dan memakai seragam apa anak-anak? Merah putih ya. Dan yang keempat, semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, Miss dan Mister juga sering menghimbau kalian ya, pada waktu kalian membuang sampah harus dibuang ke tempat sampah supaya sekolah kita kelihatan apa anak-anak? Bersih dan nyaman ya. Dan di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan. Perhatikan. Berilah tanda centang pada sikap yang mentaati aturan sekolah. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kalian melihat gambar di bukumu itu ya. Apakah sikap tersebut sudah mentaati aturan sekolah atau belum? Itu ada 4 gambar, kalian beri tanda centang. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini ya. Apabila ada hal atau pelajaran yang tidak kalian mengerti, kalian boleh bertanya kepada Miss Wulan atau Miss Rizka. Pesan Miss Wulan hari ini tetap menjaga kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Salam sehat, Tuhan memberkati.